Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuki majelis yang ketujuh dalam pembahasan kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdil maulah yang ditulis oleh Al-'Allamah Al-Habib Salim ibni Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ustaz sebagai musannif rahimahullah ta'ala, faslun utawi ikilu fasl. Aqalul haidhi utawi luwih gedhe haid iku yaumun wa lailah, sedina lan suwengi. Wa ghalibuhu lan utawi kaprai haid iku situn au sab'un, 6 dina utawa 7 dina. Wa aktsaruhu lan utawi luwih akeh haid iku 15 yauman, 15 dina. Bilayaliha kelawan wengine 15 dina. Aqallu tuhri utawa luwih gedhe suci iku bainal haidataini, ing antarane haid loro iku 15 yauman, 15 dina. Wa ghalibuhu lan utawi kaprai suci iku 24 yauman, 24 dina. Au 23 yauman utawa 23 dina. Wala hadda li aktsarihi lan ora ana watese li aktsarihi kedue akeh suci. Aqallu nifasi utawi titik nifas iku majjatun, sak jurutan. Wa ghalibuhu lan utawi kaprai nifas iku 40 yauman, 40 dina. Wa aktsaruhu lan utawi akeh nifas iku 60 yauman, 60 dina. Di sini beliau Al-Habib Al-'Allamah Salim ibni Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala masuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang darah haid dan nifas. Darah yang keluar dari farji seorang perempuan ada 3. Ada tiga darah. Darah yang pertama adalah darah haid. Darah haid sebagaimana yang diartikan oleh para fuqaha, yaitu darah yang keluar dari min qa'ri rahim, dari dinding-dinding rahim, atau dari ujung rahim, yang keluar ala sabili sihah, yang menunjukkan atas kesehatan seorang perempuan tersebut, yang mana waktunya ada yang maklum, ada yang bisa dihitung, ada yang waktunya terkadang terputus-putus. Kemudian darahnya juga diketahui oleh para wanita. Darah yang kedua yang keluar dari farji seorang perempuan adalah darah an-nifas, yaitu darah yang keluar akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan, pasca melahirkan. Ini adalah darah nifas. Kemudian darah yang ketiga yang mana tidak disebutkan di sini, yaitu darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Adalah darah yang keluar selain darah haid dan darah nifas. Di sini beliau membahas 2 darah. Yang pertama darah haid. Beliau mengatakan bahwasanya waktu terpendek seorang wanita mengeluarkan darah haidnya adalah yaumun wa lailah, sehari semalam, dalam artian 24 jam. Kemudian ghalibuhu, kebiasaan seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah antara 6 sampai 7 hari. Kira-kira sepekan. Itu rata-rata wanita pada umumnya. Kemudian batas maksimal seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah 15 hari. Dan malamnya. 15 hari siang dan malamnya. Dalam artian bagaimana? Dalam artian apabila wanita yang pertama
apabila wanita mengeluarkan darah yang mana hitungannya kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam ya. Dan tidak lebih dari 15 hari. Ya. Maka dia masuk ya, maaf, bukan lebih dari 15 hari apabila dia mengeluarkan darah haid ya, yang mana ketika dihitung keluarnya darah itu tidak sampai 24 jam, nggak harus sehari. Ya, nggak harus sehari. Misalkan ada wanita yang mengeluarkan darah pada pagi, ya, kemudian berhenti siang hari keluar lagi, berhenti malam hari keluar lagi, ya, maka dihitung waktu keluarnya kira-kira, ya, kalau dijumlah ada berapa jam. Di pagi tadi misalkan 1 jam mengeluarkan darah, siang hari 1 jam, malam hari 1 jam, berarti 3 jam. Ya, berarti 3 jam. Ya. Kemudian besoknya ya, tidak keluar darah. Kemudian besoknya lagi keluar darah. Maka dihitung lagi, dijumlah, ya, di total. Ya. Kalau jumlahnya sampai dengan 24 jam, ya, maka dia masuk kategori haid. Kalau kurang dari itu, ya, kalau kurang dari itu maka dia masuk istihadah. Nah, kemudian yang kedua, apabila darah keluar dari farji seorang perempuan yang melebihi waktu 15 hari. Ya, melebihi waktu 15 hari. Maka dia juga masuk kategori istihadah. Ya. Darah keluar, ya. Ketika keluar ternyata lebih dari 15 hari. Maka hari ke-16 dihitung masuk darah istihadah. Kemudian beliau membahas tentang jarak minimal, ya, kesucian seorang wanita di antara dua haidnya. Yang pertama, jarak minimalnya adalah 15 hari. Karena dalam 1 bulan, ya, kita genapkan saja 30 meskipun ada 29 hari kadang-kadang dalam 1 bulan. Tapi kita genapkan 30. Kalau misalkan jarak terpanjang atau batas maksimal seorang wanita haid itu 15 hari, maka jarak terkecil atau masa terpendek seorang wanita itu suci ya dalam 1 bulan di antara dua haidnya yaitu 15 hari. Ya. Kemudian waktu sucinya ya di antara dua haid ya, yang normal adalah 24 atau 23 hari. Ya. Karena waktu haid yang normal adalah 6 atau 7 hari. Kemudian tidak ada batas maksimal seorang wanita itu suci dari haid. Karena bisa saja seorang wanita itu haid kemudian dia suci dan tidak haid lagi sampai dia meninggal. Maka tidak ada batas. Kemudian beliau membahas tentang nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, pasca melahirkan. Ya. Ketika darah keluar, ya, bayi keluar, kemudian ada darah yang mengikuti, maka itu disebut dengan darah nifas. Kalau darah yang keluar ya, sebelum melahirkan, ya, atau bersama dengan bayi, maka dia bukan masuk darah nifas, masuk darah istihadah. Nah, batas minimal ya, darah nifas itu keluar adalah majjah, yaitu sebentar saja, hanya sekali keluar, ya, sekali keluar, ya, sekejap saja. Dan normalnya adalah 40 hari, 40 hari. Dan batas maksimalnya adalah 60 hari. Dalam artian, kalau darah keluar setelah melahirkan lebih dari 60 hari, maka dia dihitung istihadah. Maka hari ke-61 setelah melahirkan adalah darah istihadah kalau misalkan masih keluar. Ya. Kemudian beliau mengatakan faslun utawi kilo fasl, pembahasan yang baru. A'dharu sholati utawi pira-pira undure salat iku ithnani loro. An-naumu suci iku turu wan nisyanulan lali. Kemudian beliau membahas tentang udzur salat. Yang dimaksud udzur salat apa? Yaitu udzur untuk mengakhirkan waktu salat keluar dari waktunya. Ya. Pada hukumnya, pada asalnya waktu salat adalah sudah ditetapkan dan seorang harus salat sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya salat itu sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ketika salat di luar waktunya maka hukumnya adalah haram. Kecuali ada udzur-udzur syar'i. Beliau menyebutkan ada dua udzur seorang boleh salat di luar waktunya. Yang pertama adalah karena tidur, an-naum. Ya. Karena tidur. Ya. Kemudian yang kedua adalah an-nisyan. Ya, atau lupa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tidur, ketiduran dari suatu salat atau dia lupa, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat meskipun keluar waktunya. Sebenarnya juga ada beberapa udzur yang lain, ya, seperti dia jamak, ya, maka boleh dia salat di luar waktunya. Misalkan jamak takdim, ya, dia salat asar di waktu zuhur, maka boleh. Ini dibahas di kitab yang lebih besar dari ini. Kemudian beliau melanjutkan faslun utawi ikilo fasal syurutus salati utawi pira-pira syarat salat iku samaniyatun 8. Suci taharatul hadatsaini iku suci saking hadas loro, wa taharatu lan suci anin najasati saking najis fitsaubi ing dalem dodotane wal badani lan badan wal makani lan panggonane wasatrul aurati lan nutupi aurat wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat wa dukhulul waqti lan manjingi waktu wal ilmu lan weruh bi fardhiyatiha kelawan kefarduane salat wa an la ya'taqida lan arep ora nekatake fardhon ing fardu suci min furudhiha saking pira-pira fardune salat iku sunnatan ing sunnah wajtinabul mubtilati lan ngedoi pira-pira perkara kang batalake al ahdats, ya. Baik. Kemudian di sini beliau membahas tentang syarat-syarat salat, ya. Syarat ada dua, syarat syurutul wujub wa syurutus sihah, syarat kewajiban yang mana apabila seorang memenuhi syarat-syarat wajib tersebut maka dia sudah wajib untuk melakukan ibadah. Kemudian yang kedua syarat sihah, syaratus sihah yaitu syarat kesahan dari suatu ibadah. Nah, di sini beliau menyebutkan syurutus shalah, yang dimaksud adalah syurutus sihah. Syarat sahnya salat. Ada 8. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Ini sebagaimana dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menerima salat seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian suci dari najis, dari badan pakaiannya, badannya dan tempat sholat. Tempat sholat yang dimaksud al-makan di sini adalah tempat yang mana dimungkinkan ketika dia sholat dia akan bersentuhan dengan tempat tersebut, ya. Entah itu pakaiannya ataupun anggota tubuhnya. Apabila najisnya meskipun ada di dekat dengan dia, tapi dia tidak menyentuhnya sama sekali di tempat misalkan dalam sajadah, ada najis di pojokan. Ya, yang mana nggak mungkin dia menyentuhnya karena agak jauh, ya, lumayan jauh. Maka salatnya tetap sah. Kemudian menutup aurat, menutup aurat sebagaimana dalam hadis, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidaklah Allah menerima salatnya orang yang sudah haid kecuali dengan khimar. Khimar yaitu kerudung. Ya, maka tidak sah salat perempuan kecuali dengan kerudungnya ketika dia sudah wajib salat. Kemudian menghadap kiblat. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ketika salat, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kemudian masuknya waktu, wa dukhulul waqti. Ya, kemudian mengetahui fardu-fardu dalam salat. Ya. Maka bahaya kalau misalkan seorang salat tapi tidak tahu fardunya mana, ya. Kemudian tidak meyakini salah satu fardu adalah sunnah. Ya. Kemudian menjauhi pembatal-pembatal salat. Apabila 8 perkara ini dilakukan, maka insya Allah salatnya sah.
Kemudian beliau melanjutkan faslun, ya, pasal yang baru, al ahdatsu utawi pira-pira hadas iku isnani loro. Asgharu hadas cilik, wa akbaru lan hadas gede. Fal asgharu mongko utawi hadas cilik iku ma'au jabal wudu, iku barang kang majibake wudu. Wal akbaru lan utawi hadas gede iku ma'au jaba barang kang majibake al-ghusla ing adus. Kemudian beliau membahas tentang hadas. Hadas ada dua, hadas besar, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seorang itu untuk wudu. Kalau tidak ada air maka dia bertayamum. Kemudian hadas yang besar adalah hadas yang mewajibkan dia untuk mandi. Ya. Kalau tidak ada air maka dia boleh bertayamum. Kemudian beliau melanjutkan. Faslun, pembahasan yang baru. Ya, utawi kilo fasl. Al auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun papat. Auratur rajuli ya suci iku aurate wong lanang mutlaqan hali mutlak. Wal amati utawi aurate wadon amah. Fi salati ing dalam salat ma baina as-surrati iku barang kang antarane udel warubati lan dengkul. Wa auratul hurrati lan utawi aurate wong wadon merdeka fi salati ing dalam salat iku jami'u badaniha sekabehane badane wong wadon masih wal wajhi barang kang sakliyane rai wal kafaini lan epek-epek loro. Wa auratul hurrati lan utawi aurate wong wadon merdeka wal amati lan wong wadon amah indal ajanibi ana ing sandinge pira-pira lanang liyane iku jami'ul badani sekabehane badan wa inda maharimihima lan ana ing sandinge pira-pira mahrame wong wadon merdeka lan wong wadon amah wan nisa'i lan pira-pira wadon ma baina surati iku barang antarane udel warubati lan dengkul. Kemudian beliau menyebutkan tentang aurat. Membahas tentang aurat, ya. Yang pertama, aurat dalam salat bagi laki-laki dan perempuan. Batas minimal aurat, ya, batas minimal aurat, ya, dalam artian ketika aurat ini terbuka maka tidak sah salatnya. Ya. Batas minimalnya adalah antara pusar dan lutut. Ini bagi laki-laki dan bagi budak perempuan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam artian kalau misalkan seorang sholat kemudian tersingkap betisnya, ya, atau seorang budak perempuan sholat tersingkap betisnya, ya, dia tidak tahu sampai selesai sholat maka tetap sah sholatnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian kalau untuk perempuan dalam sholat, ya, ini aurat sholat. Untuk perempuan maka seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah, ya, wajah ini sudah kita bahas dulu tentang wajah, ya. Mulai dari tempat, ya, tumbuhnya rambut di sini sampai ke dagu, ya, sampai ke dagu ini. Kemudian kalau menyamping dari telinga ini, ya, dari telinga sampai telinga sini, ya. Maka ini yang disebut wajah. Maka ini, ya, selain ini dan juga tangan, kafain, yaitu telapak tangan, baik itu yang luar ataupun yang luar ataupun yang dalam. Maka seluruh tubuh wanita adalah aurat dalam salat kecuali wadah dan telapak tangan, ya, baik yang luar ataupun yang dalam. Kemudian aurat di luar salat untuk perempuan yang merdeka ataupun yang budak maka adalah seluruh badannya ketika bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya, ya, termasuk wajahnya juga, ya. Maka termasuk sunnah kita pakai cadar, ya, untuk perempuan pakai cadar ataupun pakai burqa yang menutupi matanya. Kemudian kalau bersama dengan mahramnya, ya, maka, ya, wanita bersama dengan mahramnya maka adalah apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Seperti itu. Untuk laki-laki maka mutlak, ya, antara pusar dan lututnya itu adalah aurat baik di dalam salat ataupun di luar salat. Kemudian beliau melanjutkan
Faslun, fasal yang baru. Arkanus sholati utawi pira-pira rukun salat iku 17. 17 ya. Ada 17 rukun dalam salat. Al awwalu an-niyatu utawi kaping bisa niku niat. Asani utawi kapindho iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Asalis utawi kaping telu iku al-qiyamu ngadeg al qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalam salat fardu. Ar-rabi utawi kaping papat iku qiraatul Fatihati, maca Al-Fatihah. Al-khamis utawi kaping 5 iku ar-ruku'u, yaiku ruku'. As-sadis utawi kaping 6 iku at-tumaninatu fihi, tumakninah ing dalam ruku'. As-sabi utawi kaping 7 iku al-i'tidalu, i'tidal. As-samin utawi kaping 8 iku tumakninah fihi, tumakninah ing dalam i'tidal. At-tasi utawi kaping 9 iku as-sujudu marrataini, sujud hale ambal kapindo. Al-ashiru utawi kaping 10 iku at-tumakninatu fihi, tumakninah ing dalam sujud. Al-hadi asyar utawi kaping 11 iku al-julusu baina sajdataini, lungguh ing antarane sujud loro. Atsani asyar utawi kaping 12 iku at-tumakninatu fihi, tumakninah ing dalam lungguh. Ats-tsalits utawi kaping 13, ats-tsalitsu asyar utawi kaping 13 iku at-tasyahudul akhiru, maca tasyahud akhir. Ar-rabi asyar utawi kaping 17 iku al-qu'udu fihi, lungguh ing dalam tasyahud akhir. Al-khamis utawi kaping 15 ya, al-khamisu asyar utawi kaping 15 iku as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maca selawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ing dalam tasyahud akhir. As-sadisu as-sadisu asyara ing dalam ya, utawi kaping 16 iku assalamu, ucap salam. As-sabi asyar utawi kaping 17 iku at-tartibu, tertib. Kemudian beliau membahas tentang rukun-rukun dalam sholat. Rukun-rukun salat dalam sholat beliau sebutkan ada 13. Tapi dalam kitab-kitab para ulama yang lain, misalkan dalam kitab Matan Abu Syuja dan kitab-kitab yang mu'tamad, termasuk Imam Nawawi dalam Al-Minhaj, beliau menyebutkan 13, tidak memasukkan tumakninah ke dalam rukun sholat karena tumakninah adalah ya, otomatis ikut dalam setiap rukun dalam sholat. Jadi tidak masuk tumakninah dalam rukun. Di sini beliau menyebutkan yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun. Ya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang dimaksud adalah ucapan kita Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan, ya, maka dia sunnah dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau misalkan ada orang Allahu Akbar kemudian langsung sedekat gitu ya, maka dia tetap sah salatnya. Ya. Kemudian takbiratul ihram ya harus bersuara, berlafaz dan diperdengarkan untuk dirinya sendiri minimal. Dalam artian kalau misalkan dia berucap tanpa mengeluarkan suara sama sekali, maka tidak sah takbiratul ihram. Misalkan tanpa ada suara, maka tidak sah meskipun bergerak bibirnya. Harus bersuara ya minimal untuk dirinya sendiri ya, dirinya mendengar. Kemudian yang selanjutnya adalah berdiri. Berdiri sholat adalah fardu dan rukun dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah maka boleh dia sholat dengan duduk ya. Tapi kalau sholat wajib ya maka rukunnya adalah berdiri ya. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Ya. Salatlah dengan berdiri. Kalau enggak mampu dengan duduk, baru dengan duduk. Maka hukum asalnya adalah salat dengan berdiri. Kemudian membaca Al-Fatihah. Termasuk juga di dalamnya adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca ketika membaca Al-Fatihah. Ya, berbeda dengan mazhab yang lain. Ada beberapa mazhab ya, misalkan mazhab Hanafiyah tidak membaca Al-Fatihah, membaca basmalah sama sekali. Ya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka membaca Al-Fatihah adalah rukun dan basmalah juga rukun. Dan menjaharkan atau mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah dalam mazhab. Ya, bukan wajib. Jadi kalau misalkan ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi dengan pelan, maka tetap sah salatnya. Tapi kalau tidak baca sama sekali maka tidak sah. Kemudian ruku' ya, kemudian tumakninah dan tumakninah. Kemudian i'tidal ya, ini sudah difahami. Kemudian sujud ya 2 kali ya, sujud 2 kali.
Kemudian duduk di antara dua sujud, ini sudah dipahami juga. Kemudian tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir dalam mazhab adalah rukun, ya. Ketika orang tidak membaca tasyahud akhir maka tidak sah salatnya. Kemudian duduk di dalam tasyahud akhir tersebut, maka dia rukun. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bersolawat atas Nabi, ya, di tasyahud akhir. Ya, adapun di tasyahud awal dia sunnah. Bersolawat atas Nabi di tasyahud awal dia sunnah. Tapi di tasyahud akhir maka dia rukun dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Ya, minimal adalah ya, membaca salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, sudah cukup. Ya, yang bagus sebagaimana dalam hadis ya, membaca salat Ibrahimiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah salam, mengucap salam. Salam yang mana? Salam yang pertama, dia adalah rukun. Ya, salam ketika kita menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, dia masuk dalam sunnah. Kalau misalkan seorang itu lupa, dia tidak salam yang kedua, maka salatnya tetap sah. Kemudian yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan, tidak boleh dibolak-balik salatnya. Ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.